Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marseni Rizkigo. Perkenalkan nama saya Elizabeth Manda. Perkenalkan nama saya Nazila Nisrina. Perkenalkan nama saya Meli. Perkenalkan nama saya Wadia Marani. Perkenalkan nama saya Wahida. Perkenalkan nama saya Nadia Sari. Perkenalkan nama saya Saya Batu Raksasa Bukit Kelam. Di sebuah wilayah yang dikelilingi hutan tropis, sungai besar, dan kabut pagi yang sering turun perlahan seperti selimut terhadap sebuah daerah yang kaya akan cerita dan legenda. Daerah itu adalah Sintang, sebuah tempat di mana alam bukan hanya latar kehidupan, tetapi juga bagian dari identitas masyarakatnya. Di wilayah ini, berbagai cerita rakyat dan legenda terus hidup di tengah masyarakat. Tidak jauh dari pusat kabupaten itu, berdiri sebuah bukit raksasa yang menjulang sendiri di tengah dataran. Bukit itu dikenal sebagai Bukit Kelam. Dari kejauhan, ia tampak seperti batu hitam raksasa yang jatuh dari langit dan tertanam di bumi. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Bukit Kelam atau batu terbesar di dunia, dan menyimpannya dalam berbagai cerita turun-temurun. Keberadaannya yang megah membuat siapapun yang melihat merasa kagum. Bagi sebagian orang, Bukit Kelam adalah tempat wisata. Namun, bagi masyarakat adat, ia adalah tempat yang sakral, tempat yang menyimpan pesan leluhur dan keseimbangan alam. Masyarakat setempat meyakini bahwa Bukit Kelam bukan hanya bagian dari alam, melainkan warisan budaya. Di sebuah desa kecil di kaki Bukit Kelam, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia berusia 18 tahun dan baru saja lulus sekolah menengah. Seperti banyak pemuda lain, Damar sedang berada di persimpangan hidup, bertahan di desa atau pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ia ingin membantu perekonomian keluarganya dan meraih masa depan yang lebih baik sejak kecil. Damar sering mendengar cerita dari kakeknya tentang Bukit Kelam. Kakeknya, yang dipanggil Opa Sabar, adalah seseorang penjaga cerita adat. Kisah-kisah itu selalu menarik perhatiannya. Kakeknya menceritakan leluhur, bukit itu bukan sekedar batu, kata Opa Sabar suatu malam di beranda rumah kayu mereka. Ia adalah penanda janji antara manusia dan alam. Kakeknya yang dipanggil Opa Sabar adalah seorang penjaga cerita adat. Kita selalu menganggap cerita itu sebagai legenda lama yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Baginya, dunia modern lebih membutuhkan logika daripada cerita-cerita mistis. Namun, Damar tetap menyimpan rasa penasaran terhadap Bukit Kelam tersebut. Suatu hari, sebuah perusahaan pariwisata besar datang ke mereka. Mereka ingin membangun jalur wisata modern menuju Bukit Kelam, jembatan kaca, lift tebing, dan restoran di kaki bukit. Menurut pihak perusahaan, proyek tersebut akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Banyak warga menyambut dengan antusias. Membayangkan pekerjaan baru pengunjung dari luar negeri dan yang mengalir ke desa, harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun tidak semua setuju. Sebagian warga merasa khawatir, para ketua adat merasa khawatir. Mereka takut pembangunan besar-besaran akan merusak keseimbangan alam Bukit Kelam yang selama ini dijaga. Bagi mereka, Bukit Kelam bukan hanya sekedar objek wisata, namun juga warisan leluhur. Sebuah musyawarah desa diadakan balai bertuah. Dan semoga mereka datang dari berbagai kalangan perwakilan perusahaan berbicara dengan percaya diri. Bukit Kelam akan menjadi destinasi wisata internasional. Ini akan mengangkat ekonomi masyarakat. Menurutnya pembangunan tersebut akan mengangkat ekonomi masyarakat. Bukit ini bukan hanya tempat untuk dilihat, katanya Belan, tapi tempat untuk dihormati. Sekian. Opa Sabar kemudian berdiri dan memandang seluruh warga yang hadir. Ruangan menjadi hening seketika. Semuanya terasa kaku mematung. Semua terdiam gumpal. Damar duduk di barisan belakang, memperhatikan semuanya. Dia bingung,
Di satu sisi, ia ingin desanya maju, tetapi di sisi lain, ia melihat ketakutan di wajah kakeknya. Ketakutan itu bukan karena perubahan, melainkan karena kemungkinan hilangnya Bukit Kelam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Damar memutuskan untuk mendaki Bukit Kelam sendirian. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah hanya batu besar seperti yang dikatakan orang, atau sesuatu yang lebih dari itu? Rasa ingin tahunya semakin kuat dari hari ke hari. Pendakian Bukit Kelam tidak mudah. Sebagai tempat sakral, tempat yang menyimpan nilai mistis, Rani membuka catatannya. Ekosistem di sini sangat sensitif. Getaran besar atau pembangunan bisa mengganggu struktur batu dan habitat di sekitarnya. Damar duduk di tepi batu itu, angin bertiup kencang, membawa suara yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa Bukit Kelam bukan sekedar objek wisata atau batu raksasa, tetapi sesuatu yang hidup dalam cara yang berbeda. Seolah-olah bukit tersebut menjadi simbol di tempat itu. Malam itu mereka bermalam di puncak dengan izin petugas. Api kecil dinyalakan untuk menghangatkan tubuh dan segelas teh hangat yang menemani mereka. Damar bertanya pada Rani, "Menurutmu, kenapa orang-orang tua sangat melindungi tempat ini? Apakah menurutmu kita harus melindunginya?" Rani berpikir sejenak. Kadang, masyarakat tradisional punya cara sendiri untuk menjaga alam. Mereka tidak selalu punya sains, tapi mereka punya pengalaman panjang. Damar terdiam lama, sambil merenungi nasib bukit ini ke depannya. Angin malam membawa suara hutan yang seakan berbisik. Ia teringat kata-kata Om Pasaban. Bukit ini adalah penanda janji antara manusia dan alam. Ketika turun ke desa, Damar berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak ia pedulikan. Sungai kecil yang mengalir dari kaki bukit, burung-burung yang hidup di lereng, dan hutan yang tampak seperti dinding pelindung. Sekian video kami, terima kasih.